Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang campur tangan, biar Roh Kudus sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini belum sampai di tempat ini Tuhan, Engkau pimpin, Engkau jaga, Engkau lindungi, sampaikan di tempat ini supaya mereka bisa bersama-sama ibadah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami mulai dan kami buka ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku buat hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Lebih sungguh lagi katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lagi katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku memuji-Mu, pujikan namamu Yesus. Pujikan namamu Yesus. Kami mohon dan setia kepadamu. Haleluya. Kau sembahkan dan tinggikan namamu pada segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, kami Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Allah yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang kudus, kudus, kudus Tuhan. Ya la 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 masih la 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 ya la 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 ya la 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 masih la 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 ya la 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 ya la 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 Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya la 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 ya la 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 masih la 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 ya la 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 ya la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kuduslah namamu.
namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Ya haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah raja kami di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan?
Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sebagai orang-orang percaya katakan, bersorak-sorai orang-orang benar. Haleluya. Harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama lebih jatuh cinta lagi kepada Tuhan, lebih dalam lagi dekat dengan Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Padanya, tambah dan dalam lagi.
pujian ini mengatakan, mari kita sama-sama lebih dalam lagi mencintai Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, mari kita sama-sama lebih dekat lagi kepada Tuhan dan lebih cinta kepada Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita sore hari ini. Ini yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami tidak seberapa Tuhan yang kami berikan, tapi ini menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Saatnya Tuhan kami membuka hati kami, telinga kami. Kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Lagi katakan, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan segenap hati mari kita sama-sama katakan, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu,
Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lagi katakan ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari sembah Tuhan. Memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus, kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lagi katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami
sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih untuk kami boleh ada dan berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Dan saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kami sediakan tempat yang terbaik, bejana yang terbaik untuk Tuhan isi, Tuhan penuhi dengan firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah, baik lebat di hadapan Tuhan. Namamu dipermuliakan dan hidup kami senantiasa akan jadi berkat. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Semua yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, patahkan, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami, setiap roh, jiwa, tubuh kami, pikiran, hati, telinga, mata kami, seluruh organ-organ tubuh kami akan dijamah, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada satu bagian pun yang bisa dipakai oleh iblis untuk mencuri firman Tuhan dari setiap kami, melainkan seluruh firman Tuhan bisa kami terima, kami pahami, dan kami lakukan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami. Terima kasih Tuhan, terus lingkupi kami dengan Roh Kudus, terus kuasai kami dalam hadirat Tuhan, tutup bungkus terus dengan darah anak domba Allah, jagai dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami semua ada dalam naungan hadirat Allah saja. Kami siap terima firman-Mu demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita diizinkan dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Masih melanjutkan dari 2 Petrus pasal yang pertama, yang lalu kita belajar dari ayat yang kelima dan keenam. Hari ini kita akan belajar ayat yang ketujuh. Untuk mengingatnya saya akan kembali membaca 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, mulai ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kita kemarin upgrade iman, kebajikan sama dengan kebaikan, lalu pengetahuan, belajar firman lebih banyak, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pengendalian diri karena melebihi orang yang merebut kota. Kepada penguasaan diri ketekunan, ketekunannya harus dengan sungguh-sungguh. Kepada ketekunan kesalehan. Lalu ayat yang ketujuh, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ketujuh saya ulang kembali, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal hari ini gitu ya, dari catatan ayat yang ketujuh. Kemarin kita sudah belajar tentang kesalehan. Kesalehan kita itu harus bisa belajar seperti Ayub gitu kan, dalam situasi kondisi apapun dia tidak pernah berdosa dengan perkataannya, dengan lidah bibirnya, apalagi dengan organ-organ tubuh yang lain, apalagi dengan karakter-karakter yang lain gitu kan. Itu salah satu yang dilakukan oleh Ayub adalah menjaga lidahnya dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kesalehan. Nah, lalu ditambahkan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia memang enaknya dibegituin gitu Bapak Ibu Saudara. Kok enaknya dibegituin itu gimana? Maksud saya adalah begini, terjemahan dalam bahasa aslinya berbicara begini Bapak Ibu Saudara. Tambahkan kepada kesalehan kasih fileo, dan kepada kasih fileo kasih agape. Seolah-olah dalam pemahaman saya ada peningkatan kadar kasih, kalau saya boleh pakai kata itu gitu ya. Semacam ada peningkatan kadar kasih walau bahwa kasih fileo itu tidak lebih buruk dari kasih agape. Hanya saja memang dalam prakteknya kasih fileo itu, saya kutip kisah Petrus. Petrus adalah murid yang paling gagah berani. Pada waktu Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati,
pergi ke Yerusalem, akan ditangkap dan akan mati di sana. Petrus itu yang paling pertama sekali ngomong begini, Bapak. Ini dalam terjemahan bebas ya, dalam terjemahan bebas saya. Guru, tidak aku izinkan siapapun menyentuh engkau. Kalau mau ada yang nangkap engkau, langkai dulu mayatku. Itu Petrus, satu-satunya murid yang berani ngomong kayak begitu. Gitu kan? Lalu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang motong salah satu orang yang datang yang namanya Malkus, motong telinga, itu Petrus. Jadi dia yang memang kelihatannya membela gurunya, gitu ya. Nah, saya tidak tahu kok dia sanggup pisau gitu loh, Saudara ya. Itu yang saya belum pernah pelajari lebih dalam. Nah, tapi Petruslah yang melakukan itu, membela gurunya. Tapi Petrus jugalah yang pada akhirnya menyangkal Yesus seperti yang dinubuatkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian setelah masa kebangkitan Yesus dan kemudian Yesus menemui kembali murid-muridnya, Yesus bertanya kepada Petrus, kamu apa mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu. Nah, kasih yang Yesus tanyakan kepada Petrus kan, terus apakah kamu itu agape sama aku? Petrus kan jawabnya, Tuhan engkau tahu bahwa aku cuma bisa phileo sama engkau. 2 kali Yesus tanya, Petrus kamu apa agape sama aku? Tuhan kau tuh ngerti banget nek aku itu cuma bisa phileo sama Tuhan. Yang ketiga Tuhan ngomongnya begini, Petrus apa kamu phileo sama aku? Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Aku cuma bisa phileo. Kenapa? Dia sadar dia pernah mengkhianati Yesus. Maka dia hanya bisa pakai kata itu untuk memenuhi apa yang diminta Yesus sebenarnya. Yesus 2 kali tanya, apakah kamu agape sama aku? Petrus 3 kali jawabnya, aku cuma bisa phileo sama Tuhan. Nah, kasih phileo itu tidak lebih buruk, tidak lebih jelek dari kasih agape, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kasih phileo itu kalau tidak ditambahkan kasih agape, ayat 7 tolong bisa ditayangkan saja. Kasih phileo itu kalau tidak ditambahkan kasih agape, nah jadinya kayak Petrus. Padahal kasih pertemanan, kasih persaudaraan itu juga penting. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan pelajari, kita akan lihat ayatnya. Kasih persahabatan, karena phileo itu artinya kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Gitu ya. Itu juga penting, dibutuhkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, saya ajak kita untuk melihat di dalam Lukas pasal 10 ini tentang perintah mengasihi ya. Lukas 10 ayat 27. Saya tidak baca seluruhnya, Bapak Ibu Saudara, saya ambil bagian dikasihnya saja gitu ya. Lukas 10 bisa ditayangkan, 27. Ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kata kasih di situ sebenarnya dalam bahasa aslinya hanya ditulis sekali di bagian awal. Ya, mana tadi? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini pakai kata agape. Di sini dalam teks bahasa aslinya tanpa ada kata agape. Ya, kalau dalam teks bahasa aslinya ini agape. Kasihilah Tuhan Allahmu itu pakai kasih agape. Tapi di sini agapenya nggak muncul sebenarnya dalam teks aslinya. Cuma supaya bisa dibaca lebih enak dalam teks bahasa Indonesia, penterjemah LAI menambahkan kata kasihilah. Walau sebenarnya tidak mengurangi makna dan arti, bahwa sesungguhnya, nah begini, mengapa teks bahasa aslinya tidak ada kata kasih di bagian ini? Jadi kalau diterjemahkan nih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena sesungguhnya kasih di sini bukan kasih yang lain, bukan kalau kita tadi belajar tentang phileo seperti kasihnya Petrus, enggak. Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada orang muda itu tentang mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi sesama. Agape itu tidak hanya untuk Tuhan, lalu untuk sesama itu pakai kasih yang lain, enggak gitu loh maksudnya. Jadi Tuhan ingin menegaskan kepada orang muda yang tanya itu, kalau kamu mau ngasih Tuhan, hukum ini kan hukum. Anak muda ini udah hafal banget gitu kan hukumnya. Dia ngerti banget hukum itu apa, kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Nah, Tuhan cuma pengen menegaskan bahwa sesungguhnya mengasihi Tuhan dan sesama itu harusnya pakai kasih agape gitu kan.
Tetapi bukan berarti meniadakan kasih yang lain dalam hidup seseorang gitu. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi kepada sesama itu dibutuhkan yang namanya juga kasih pertemanan, kasih persahabatan. Itu akan jauh berbeda begitu. Pada akhirnya ketika orang menggunakan kasih agape dalam seluruh kehidupannya tanpa menggunakan kasih yang lain. Kasih pertemanan tidak ada, kasih eros tidak ada, kasih storge tidak ada, misalnya begitu, hanya kasih agape doang. Tidak bisa. Karena namanya suami istri butuh eros. Gitu loh saudara. Tidak bisa agape doang. Untuk menjaga pertemanan supaya dengan baik, makanya Alkitab kan nulis, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa pergaulannya bisa buruk? Karena kasih fileonya tidak paham. Kasih pertemanannya nggak tahu. Kasih persahabatannya nggak ngerti. Sehingga waktu milih teman bingung. Punyanya cuman kasih agape, pokoknya percaya begitu kan, tanpa mengerti kasih fileo itu yang kayak apa. Nah, itulah kemudian beberapa orang jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Roma menyebutkan bahwa jangan serupa dengan dunia ini. Yesus mengilustrasikan bertemanlah, bersahabatlah dengan mamon. Tetapi ngerti fileo itu yang kayak apa gitu kan. Fileo itu yang kayak apa supaya ngerti, oh mengasihi mamon itu bukan berarti cinta duit gitu kan saudara. Tapi ngerti persahabatan dengan mamon itu artinya gimana sih? Nah, ini pentingnya punya kasih fileo supaya ngerti kasih pertemanan yang kayak apa, persahabatan yang seperti apa. Supaya orang tidak terjebak pada pertemanan yang menyesatkan, pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Maka dibutuhkan kasih fileo. Namun supaya tidak menjadi seperti Petrus yang akhirnya mengkhianati gurunya sendiri, di atas kasih fileo taruh yang namanya kasih agape. Pengertian pemahaman tentang pertemanan harus tahu, makanya butuh kasih fileo. Tapi selama mengasihi dengan kasih fileo harus ditambahkan kasih agape. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama sesungguhnya memang dibutuhkan kasih agape. Itu adalah melingkupi semua kasih. Maksud saya melingkupi semua kasih adalah begini. Ketika orang punya agape dalam hidupnya, tidak hanya fileo saja, jadinya nanti bisa kayak seperti Petrus. Tidak hanya eros saja, itu kasih asmara. Kalau orang punyanya eros, maaf kata, isinya cuma nafsu doang, gitu loh saudara. Maka anak-anak muda yang mulai cari sana cari sini, cari pasangan hidup, jangan hanya pakai eros. Ngertinya mau ngayu karo ganteng. Tanpa kasih agape, kamu jadi nafsu doang, jatuh dalam dosa perzinahan. Kan gitu, karena pakainya cuma eros doang. Tanpa ada agape yang ada di dalam, tidak menambahkan agape di dalamnya. Atau kasih storge, kasih antara orang tua dan anak. Tanpa ada agape, kasih orang tua dan anak pun jadi hambar. Ketika anak mungkin melukai orang tua atau sebaliknya, pada akhirnya kemudian terjadi gap, terjadi perpecahan, terjadi pemisahan. Walau mungkin hanya ada di hati, tetapi itu terjadi perpecahan di hati. Karena apa? Tidak ditambahkan di atas kasih yang lain tadi adalah kasih agape. Nah, mengasihi, hukum kasih itu adalah melingkupi semuanya kasih agape. Tapi tiga kasih yang lain itu juga harus dimiliki. Maaf kata, ini mungkin omongan orang dewasa gitu ya. Tapi ada pernah orang berkata, orang yang melayani Tuhan, antara suami istri, karena erosnya tidak punyanya cuma agape. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, orang ini jadi tidak mau gitu kan, didekati sama suaminya, jangan dekat-dekat, tidak kudus, nah, gitu loh saudara. Tapi malah jadi masalah, kasusnya pernah sampai ke Polres Karanganyar karena perceraian. Puji Tuhannya sih nggak jadi. Kenapa? Erosnya tidak punyanya agape doang. Padahal suami istri butuh kasih eros.
Untuk menyatakan cinta suami istri itu butuh kasih eros. Anak muda jangan punya eros dulu sekarang. Anak muda yang mengerti katakan amin. Oh semuanya sudah tua ya, ada yang muda. Nah gitu. Nah kalau punyanya agape ya kayak gitu. Jangan dekat-dekat. Kudus, jaga kekudusan. Tunggu dulu, di atas storge, di atas eros, di atas phileo, tambahkan kasih agape, kata 2 Petrus tadi. Gitu loh saudara. Jadi supaya tetap yang namanya suami istri bisa mengasihi suami istri, namanya orang tua anak keluarga bisa mengasihi keluarganya seperti yang difirmankan oleh Tuhan, gitu kan? Kasih pertemanan, kasih persahabatan juga yang nggak salah, gitu. Kenapa? Karena punya kasih pertemanan, kasih persahabatan. Tapi di atas semua itu tambahkan kasih agape supaya kalau aku dikhianati, misalnya begitu kan, aku tetap bisa mengasihi karena apa? Ada agapenya. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak punya agapenya cuma phileo doang, begitu gurunya ditangkap, dia mengkhianati. Begitu diancam, terancam nyawanya, terancam jiwanya, dia mengkhianati. Kenapa? Tidak ditambahkan kasih agape. Nah saya ingin tunjukkan beberapa Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Musuh itu siapa saudara? Dalam konteks ayat ini, orang-orang yang membenci, ya. Bukan seperti catatannya Efesus, roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara. Jadi jangan disamakan, ya. Musuh di sini siapa? Orang yang enggak suka, orang yang membenci. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa yang menganiaya? Sesama kan? Sesama manusia. Sekali lagi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata kasihilah di situ pakai agape. Perhatikan baik-baik. Musuh disuruh Tuhan ngasihi, bukan dengan kasih yang storge atau dengan kasih yang phileo. Karena kalau mengasihi musuh dengan kasih phileo, begitu aku dimusuhi, aku akan balas memusuhi. Kenapa? Yang dipakai kasih phileo. Makanya Tuhan berkata kepada musuhmu kamu harus bisa mengasihi. Lah bagaimana caranya supaya bisa mengasihi musuh? Pakainya kasih agape. Maka di situ dipakai kata agape, kata Tuhan. Begitu. Supaya kamu bisa tetap mengasihi orang yang membenci kamu, supaya kamu tetap bisa mengasihi orang yang sudah menganiaya kamu, pakailah kasih agape. Pakailah kasih agape. Jadi sesungguhnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti yang tadi sudah dikutip dalam Lukas tadi. Pakai kasih agape. Mengasihi itu hukum kasih kan. Tuhan dan sesama itu mengasihinya pakai apa? Agape. Supaya apa? Waktu ada musuh, dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Matius, supaya ketika ada musuh yang menganiaya kamu, kamu tetap bisa mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Kalau maaf bicara, kalau hari ini ada di antara kita yang belum bisa memberkati orang yang dianggap melukai hatinya, maka kasihmu belum kasih agape. Padahal hukum kasih bilangnya kasih agape harus dimiliki. Pada kesalehan tambahkan phileo, tetapi pada phileo tambahkan agape. Supaya apa? Bisa mengasihi musuh dan mendoakan. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kita ini tubuh Kristus, nggak akan mungkin bisa terpisah. Kalau kita masih mengakui sebagai tubuh Kristus, katakan amin. Kita nggak akan mungkin terpecah-pecah kalau kita masih mengakui kita sebagai tubuh Kristus. Kita nggak akan pernah saling godaan dan membenci yang lain atau mengasihi yang lain dan tidak mengasihi yang satunya. Tidak bisa, karena kita satu tubuh. Ingat prinsip satu tubuh itu adalah sel yang diikat dalam satu aliran darah yang sama. Kalau sel itu tidak mau diubah, tidak mau dibetulkan, tidak mau dibentuk,
maka sel itu akan berubah jadi kanker bagi tubuh. Jadi sesungguhnya orang Kristen yang tidak mau berubah hidupnya, tidak mau ditoto hidupnya, tidak mau dibetulkan hidupnya, tidak mau diluruskan sesuai firman Tuhan, maafkan bahasa saya mungkin agak kasar, orang Kristen ini menjadi benih kanker bagi tubuh Kristus. Padahal kalau udah kena kanker di kemo itu yang ngerasake kankernya doang, enggak kan saudara. Kalau orang kanker di kemo itu yang ngerasake seluruh tubuh jadi kerasa. Ngeri enggak itu? Ngeri. Hanya untuk membunuh sel-sel kanker dalam tubuh. Di kemo yang rusak seluruh tubuh. Merasakan panasnya kemoterapi itu. Kadang-kadang yang tidak tahan itu rambutnya rontok, dan kebanyakan orang pasti rontok kalau itu jangka panjang. Hanya untuk menghancurkan satu sel kanker, itu tubuh yang lain jadi bereaksi nggak nyaman. Bapak Ibu Saudara maafkan, ayo mulai menyadari, nek aku didandani ragelem, kandani ngeyel, orang ndang manut, begegek karepku dhewe, itu aku dadi sel kanker gitu. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, ojo dadi kanker dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Ya, nek CSK Family didandani angel, CSK Family bisa jadi benih kanker buat tubuh Kristus di Karanganyar. Gitu pemahamannya. Karena kita ini terikat kuat sebagai tubuh Kristus dengan seluruh gereja dimanapun. Kalau saya ngomongnya, saya besarkan, kalau gereja di Karanganyar diajak bersatu susah. Gereja Karanganyar bisa menjadi sel kanker bagi tubuh Kristus di Indonesia. Kalau tubuh Kristus di Indonesia diajak bersatu susah, tubuh Kristus di Indonesia bisa jadi sel kanker buat tubuh Kristus sedunia. Itu cara saya memahami. Supaya saya boleh belajar untuk aku harus merendahkan hati, merendahkan diri. Aku harus punya kasih agape. Supaya waktu aku berfileo, bersahabat dengan yang lain, waktu aku dilukai, aku gak balas melukai, tapi aku mendoakan dan memberkati. Bahkan orang yang menganiaya aku bisa aku berkati dan aku doakan. Kenapa? Punya agape gitu loh Bapak Ibu Saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, itulah sebabnya di atas kasih tadi, kasih tadi, tambahkan agape. Harus bisa memberkati musuh, harus bisa mendoakan musuh. Itu ciri orang yang punya kasih agape. Lalu apakah dalam hidup kita ini butuh cuman satu kasih agape doang gitu kan misalnya tadi. Ya udahlah, itu kasih agape kan yang sudah semuanya. Tidak bisa, tadi seperti sudah contoh yang saya berikan. Kalau punyanya kasih agape doang, waktu dia ada dalam sebuah pertemanan, dia tidak ngerti pertemanan yang benar itu kayak apa. Karena filionya enggak punya. Itu loh saudara. Terus kalau dalam keluarga harus menjadi berperan dalam keluarganya masing-masing, itu seperti apa? Nek aku posisinya sebagai anak harus gimana? Kalau aku sebagai kakak atau adik itu harus bagaimana? Kalau aku posisinya orang tua harus bagaimana? Itu semuanya ada dalam kasih storge, kasih keluarga. Kalau cumanya punyanya agape doang, nanti khotbah tiap hari, gitu kan saudara. Tidak salah sebenarnya, tapi kurang lengkap. Kira-kira seperti itu. Kurang lengkap. Maka ditambahkan kepada filio adalah kasih agape. 2 Petrus 1 ayat 7 ngomongnya jelas banget. Di atas kepada kesalehan tambahkan filio dulu. Kasih pertemanan, kasih persahabatan. Nah, kepada kasih persahabatan tambahkan agape.
Supaya waktu kamu bersahabat, berteman, nggak mudah kesinggung, nggak mudah sakit hati, nggak mudah kepahitan. Kenapa? Punya kasih agape yang bisa mendoakan musuh dan memberkati musuh. Apalagi teman, gampang dong dimaafkan, katakan amin. Halo? Amin? Gampang, wong musuh saja bisa diberkati kok karena punya kasih agape, musuh saja bisa didoakan. Apalagi teman. Mudah untuk diampuni, tidak nyimpen gitu kan Bapak Ibu Saudara. Itu yang mesti kita pahami dalam hidup kita. Lagi 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Singkat sekali pesan firman Tuhan dalam catatan 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Soreneng ABCD. Enggak mengasihi Tuhan, terkutuk, selesai. Gitu kan? Maranatha. Dadah gitu wes. Berarti kan gampangannya begini loh Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan. Orang mengasihi kamu terkutuk, selesai. Enggak ada wah lagi mana, oh sore enek, pokoknya enggak mengasihi Tuhan kamu terkutuk, selesai. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita mau merasakan, mau benar-benar fair gitu dalam hati, ya seperti ini sebenarnya. Enggak ada tawar-menawar, dengan Tuhan itu enggak ada tawar-menawar. Kalau enggak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia, selesai. Nah, cuma ada yang unik di sini. Kata mengasihi itu dipakai kata justru phileo, bukan agape. Bahasa aslinya itu phileo, aneh ya saudara. Justru orang yang tidak mengasihi Tuhan dalam konteks phileo, terkutuk dia. Nah maksudnya gimana sih? Gini loh Bapak Ibu Saudara, makanya tadi saya katakan bahwa orang tidak bisa hanya sekedar punya kasih agape, yang lain tidak penting. Kasih pertemanan itu tidak penting, kasih eros itu tidak penting, kasih storge itu tidak penting. Oh salah. Itu semua harus punya. Cuma di atas storge, eros dan phileo, tambahkan yang paling besar istilahnya begitu, kasih agape. Nah, justru firman Tuhan di bagian ini mengatakan kasihi Tuhan dengan kasih phileo. Makanya tadi saya katakan, tidak bisa orang tidak punya phileo, nggak penting lah. Nanti kalau aku punya phileo malah kayak Petrus, enggak, salah. Punyailah kasih phileo, tapi tambahkan kepada phileo, kata 2 Petrus tadi, adalah kasih agape. Mengapa demikian? Tuhan pun memerintahkan. Dalam konteks ini adalah tulisan Paulus, memerintahkan kasih Tuhan, phileolah sama Tuhan. Loh, sama Tuhan kok persahabatan? Begini, Tuhan itu kan pribadi yang nyata, katakan amin. Pribadi yang nyata. Kalau orang hanya memiliki prinsip kasih agape saja sama Tuhan, supaya dalam situasi kondisi keadaan apapun tetap bisa mengasihi Tuhan, betul, saya setuju. Tapi mengapa di kesempatan ini firman Tuhan berkata kasihi Tuhan itu dengan phileo? Selain Tuhan itu adalah Allah yang maha tinggi, maha kudus, dia Tuhan yang luar biasa. Dia juga bisa jadi teman yang baik buat kita, katakan amin. Dia jadi teman yang baik. Nah, mengapa kok dalam catatan 1 Korintus diminta kasih Tuhan dengan kasih pertemanan? Supaya kamu tuh nganggap Tuhan bukan sesuatu yang jangan mendekat, mabur wengko, gitu kan. Nggak yang kayak begitu, gitu loh. Makanya kenapa ada banyak anak Tuhan susah berdoa. Susah berdoa itu bingung ngatur omongannya itu gimana gitu loh. Ngatur kalimatnya itu gimana. Kenapa? Karena dia nganggap Tuhan itu tak terjangkau. Maha suci itu betul, cuma karena konsepnya dalam pikiran terlalu maha suci, nggak bisa didekati oleh kita yang manusia yang berdosa di bumi ini. Sehingga kalau mau ngomong berdoa, ngomong sama Tuhan itu bingung. Ini Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar, betul semuanya itu. Tapi ingat, dia juga teman. Nah kalau teman saudara bisa ngopi bareng enggak? Bisa, cuma memang sayangnya Anda nggak bisa bikin 2 kopi, Tuhan minum yuk.
terus tiba-tiba minumnya habis gitu yang punya Tuhan gitu ya. Nggak bisa begitu sih. Cuma sikap di hati ini jadi beda kan kalau Tuhan itu teman juga gitu. Dia teman, enjoy aja, happy aja gitu kan saudara, seneng aja. Kenapa? Tuhanku yang maha suci, maha besar, maha dahsyat, luar biasa, itu sohib banget dengan aku gitu kan. Dia sahabat, dia teman. Dia adalah pribadi yang bisa sangat dekat dengan kita karena dia teman. Bahkan dia melebihi teman-teman yang ada di dunia ini. Dia melebihi sahabat-sahabat yang ada di dunia ini. Maka kata firman, kasihilah, fileolah sama Tuhan. Nek kamu ndak bisa fileo sama Tuhan, ayatnya ngomong apa? Ayatnya ngomong apa? Terkutuklah dia. Maranatha. Kalau ada orang ndak bisa nganggap nggak salah sebenarnya buat saya, sebenarnya saya tidak bermaksud mendiskreditkan kelompok-kelompok orang tertentu gitu ya. Ada orang yang memang sengaja membuat dalam hatinya keputusan bahwa Tuhan itu harus dihampiri dalam kekudusan, kesucian, itu semuanya betul. Itu bagi orang-orang yang memang dia pengen menjaga supaya dia nggak celelean sama Tuhan gitu loh saudara. Ya nggak masalah, saya sangat menghargai. Tapi kalau mungkin ada sebagian orang karena sikap yang seperti itu, pandangan yang seperti itu membuat dia menjadi justru jauh dari Tuhan. Karena mungkin buat dia nggak bisa sembarangan datang sama Tuhan, harus bersih diri, makanya harus ke air dulu, cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya, baru boleh menghadap Tuhan. Mandi harus, saudara, kebaktian mandi harus. Tapi kalau misalnya kelas kepepet nggak mandi, ya ora masalah. Kok ngira kebaktian ngopo? Ngapunten, baru pulang dari luar kota nggak sempat mandi. Loh, Tuhan itu juga nggak harus nunggu kita mandi baru boleh datang sama Tuhan, katakan amin. Nek kepeksannya kepepet baru datang dari luar kota, jam ibadah langsung berangkat dengan maaf aroma yang beraneka macam itu, ya nggak masalah. Tuhan bukan pribadi yang kalau datang kepadanya harus cuci segala macam baru boleh datang menghadap dia. Juga nggak harus begitu kan. Kalau menghadap dia harus dengan baju yang baru, baju yang wangi, juga nggak harus begitu. Kenapa? Dia sahabat. Dia bukan pribadi yang tak tersentuh oleh apapun. Ya itu memang juga betul sih gitu ya. Karena nggak bisa yang menyentuh dia sembarangan juga nggak ada, nggak bisa. Tetapi bukan berarti kemudian itu menjadi membatasi seseorang untuk mengasihi Tuhan. Mengasihilah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu, kata firman Tuhan tadi. Amin. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, kekuatan dan seterusnya tadi juga harus dibarengi dengan kasih fileo juga. Supaya apa? Kita tuh nganggap Tuhan nggak sesuatu yang akhirnya jadi membuat kita malah justru jauh daripadanya. Aduh, aku kayak begini, pasti aku nggak layak datang sama Tuhan. Aduh, aku kayak begini, pasti aku nggak boleh datang sama Tuhan. Ya nggak begitu juga, Bapak Ibu Saudara. Fileolah sama Tuhan. Yang tidak fileo sama Tuhan, terkutuklah dia. Jadi Tuhan itu teman yang baik, sangat baik. Dia bisa jadi sahabat yang sangat-sangat baik buat kita. Daripada curhatnya sama orang terus dapat solusi yang salah. Karena teman itu belum tentu adalah solusinya firman. Kok rohani? Harus rohani kalau buat saya. Anda nggak rohani, kita nggak rohani, kita akan bebas terima masukan dari orang lain dan kita anggap itu masukan yang baik. Buat saya, kita harus dapat masukan dari firman Tuhan, katakan amin. Harus dapat solusi dari firman Tuhan. Jangan sembarangan orang mintai solusi. Kalau nanti solusinya salah, jadi ikut salah kita. Surah was, rasa semua malah sing-sing, kita malah hancur sekalian. Maka daripada cerita sama orang dan mungkin solusinya atau cara memahaminya juga salah, sebenarnya orangnya rohani, tapi karena cara keterbatasannya sebagai manusia, cara memahami cerita kita, cara memahami masalah kita jadi nggak sama dengan cara Tuhan memahami masalah kita. Maka daripada curhatnya sama orang, curhatnya sama Tuhan. Memang mungkin tidak sekaligus kita akan dapat solusi secara audible. Ya wes kowe ngene wae bla 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 bla. Nah, kalau sama manusia kan langsung dapat omongan nih sama dari orang tersebut.
langsung kita dengar saat itu juga sama Tuhan mungkin tidak begitu, tapi pasti dia punya solusi yang terbaik. Katakan amin. Pasti. Makanya firman Tuhan ngomong kasihilah Tuhan dengan kasih filio juga. Makanya waktu Petrus ngomongnya aku cuma bisa filio Tuhan sama Tuhan, Yesus di pertanyaan ketiga mengubah kata itu. Kalau saya boleh pakai kata menurunkan standar, walau sebenarnya itu mungkin kurang tepat. Jadi kita anggap saja misalnya begitu. Maka Tuhan menurunkan itu. Ya wis, kalau kamu nggak mampu agape sama aku, kamu mau nggak filio sama aku? Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Aku cuma bisa filio. Nggak apa-apa. Tapi kalau dalam catatan 2, jadi digabungkan. Ini kan kebenaran firman, semuanya sama. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kan saling mendukung. Maka menurut catatan 2 Petrus adalah nggak apa-apa, kasih Tuhan dengan filio. Memang perintahnya ada. Yang tidak mengasihi, yang tidak filio sama Tuhan, terkutuklah ia. Tapi Petrus juga memberikan ketegasan, tambahkan kepada filio agape. Supaya pada akhirnya tidak menyangkal seperti Petrus, kan gitu. Tapi mengasihi Tuhan juga dibutuhkan yang namanya kasih pertemanan, kasih persahabatan. Agar kita ngerti, oh aku tuh punya temen yang luar biasa, punya sahabat yang luar biasa, yang sangat-sangat mengerti kondisi dan situasi hatiku. Maka waktu aku cerita sama dia, sahabatku yang terbaik ini, kalau ada lagu kan dia disebut sebagai kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kekasih jiwa, dia itu sahabat yang terbaik. Gak tahu istilah anak muda sekarang itu apa? Sahabat yang terbaik itu. Bestie, oh iya bestie. Hai bestie. Cuma kalau dalam mimbar begini kan gak mungkin, saudara. Bestiku yang terbaik. Oh, bestie wis terbaik sisan gitu kan, saudara. Bestiku Yesus gitu kan, ya gak mungkin lah. Apalagi ini direkam sama YouTube gitu kan. Saya doanya, hai bestie, ngopi yuk gitu kan. Tapi maksud saya itu sikap hati kita bisa kayak begitu, agar kita mengerti bahwa di dunia ini kita nggak sendirian. Sekalipun ini bahasa gitu kan, bahasa hiperbolanya, sekalipun semua orang di dunia ini menolak kehadiran kita, keberadaan kita, tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah menolak kita. Gitu loh saudara. Kalau orang menganggap Yesus itu pribadi yang jauh di sana, bukan sebuah sahabat, dengan kasih agape saja, tanpa filio, maka orang akan berkata, oh Tuhan tak terjangkau, tak terselami, aku jadi sendirian nih di dunia ini, gitu kan saudara. Tapi kalau orang ngerti dia punya kasih filio sama Tuhan, dia akan menganggap Tuhan bestie tadi. Coba panggil dia bestie. Agak canggung rasanya buat kita yang menganggap memang Tuhan itu bukan sebagai teman yang terbaik. Tapi kalau buat setiap kita yang menganggap Tuhan itu juga adalah teman yang, selain dia Tuhan, selain dia Bapa yang baik, selain dia Raja yang kudus, tapi dia adalah sahabat. Kalau orang memahami itu, orang bisa panggil dia bestie. Bahkan ada orang ketika berdoa dengan bahasa yang tidak terlalu kaku. Ya memang dalam berdoa, kita ini ada di dunia timur masalahnya, begitu Bapak Ibu Saudara. Maksud saya adalah kita ada di mana, dengan siapa, acaranya apa. Nah kalimat doa juga memang pada akhirnya tidak juga sembarangan gitu kan. Karena kita ada di dunia timur, maksudnya ada unggah-ungguh gitu kan, bahkan dalam berdoa. Tapi kalau secara pribadi kita dengan Tuhan, monggo silahkan. Saudara mau pakai gaya bahasa yang gimana, tidak masalah. Saya pernah sampaikan kepada saudara, saya berdoa, kalau dulu zaman di kampus karena suasananya mendukung, kalau sekarang agak susah karena saya tinggal di perumahan gitu kan. Kalau dulu saya waktu masih di kampus,
Saya doa itu keluar kamar, kampus asrama saya itu ada teras di luar gitu. Di lantai atas itu ada terasnya, saya keluar ke teras, saya menengadahkan ke langit. Dan kemudian saya ngomong sama Tuhan seperti saya ngomong sama seseorang. Saya nggak dengar langsung suara Tuhan di telinga saya. Saya ngobrol sama Tuhan bla 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 bla, terus Tuhan, oh iya, enggak dengar saya. Tapi saya menganggap dia memang sahabat, jadi saya ngomong. Nah, kalau sekarang saya harus keluar rumah ngomong, tonggone ngerti, Pak Erik, enten apa? Wah, tadi terganggu ya aku ngomongnya gitu kan saudara. Nah, kalau saudara yang punya halaman luas gitu kan, bagus, nggak masalah. Ya bukan berarti harus, wah, aku tak ngobrol sama Besti jam kapan? 12, harus jam 12. Nganggo nggawa kembang setaman, kuwi ra sida kuwi. Kuwi ra sida menghadap Tuhan, menghadap setan kuwi. Nganggo nggawa kembang setaman barang gitu kan saudara. Dan enggak usah yang seperti itu. Tapi maksud saya adalah begini. Kasih apapun yang kita miliki, kita harus tetap menambahkan kepadanya kasih agape. Karena pada akhirnya kasih agape itu yang membuat kita bisa mendoakan musuh. Kalau musuh bisa didoakan, apalagi teman. Teman pasti sangat bisa didoakan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, jadi kalau ada orang hari ini belum bisa doain teman satu gerejanya, apalagi mau doain jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Satu gerejanya aja belum pernah didoain. Nek kelingan dek nus rasito ndongake liyane wae. Gitu kan saudara. Kalau sampai masih ada yang seperti itu, harus bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tambahkan kepada kasih adalah kasih agape. Kita perlu itu. Kita perlu kasih agape itu. Karena apa? Untuk kita bisa mengasihi musuh, kita bisa mendoakan musuh, kita perlu kasih agape. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan kasih agape? Masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Makanya saya katakan berulang kali, kalau kita menghadap Tuhan sampai merasakan Tuhan hadir. Kalau kita nyembah Tuhan sampai kita merasakan Tuhan hadir. Ada sesuatu yang berbeda, nggak bisa diomongkan karena masing-masing orang akan punya pengalaman yang berbeda tentang ngerasain kehadiran Tuhan. Tapi yang jelas terasa. Kalau penyembahan kita biasa, blong, kosong, nggak ada sesuatu yang beda di hati ini, maka kita harus berjuang lebih keras lagi untuk masuk di hadirat Tuhan. Katakan amin. Supaya apa? Kita benar-benar dapat kasih agape itu. Kita dapat kasih agape itu. Nah, kasih yang lain, phileo, storge, eros, itu akan sangat mudah kita dapatkan. Karena manusia lahir sudah diperlengkapi dengan itu semua. Orang lahir pasti bisa tahu itu orang tuanya. Walaupun belum tahu dalam secara kasat mata. Bayi lahir ngerti ini orang tuaku, ini bukan orang tuaku, dia ngerasa. Dia sudah punya kasih itu. Ini kasih storge-nya udah mulai muncul. Nanti begitu dia sudah mengalami pubertas, dia ngerti kasih eros itu, aku suka sama dia. Erosnya udah tiba-tiba aja muncul, nggak perlu didoain, nggak perlu ditumpangin tangan, udah ngerti erosnya udah muncul di situ, gitu kan? Selama dia kemudian menjajaki usianya, dia di tingkat SD, dia di tingkat TK, punya teman, ngerti ini teman mana yang, oh ini teman bisa dijadiin teman baik, oh ini teman nggak suka sama aku, udah ngerasain tuh. Apanya fileonya udah keluar itu. Selama dia bertumbuh, mulai ngerti tambah gede tambah, oh iya nah aku kayak diceng karo kancaku kayak rasa seneng berteman mbak aku. Udah ngerti fileonya udah ada. Tapi untuk agape ini tidak mudah. Tidak begitu saja muncul, tidak. Hanya akan ada atau hanya akan terjadi kita dapatkan ketika kita semakin dalam ada di hadirat Tuhan. Itu baru agape. Kenapa? Bayangkan mendoakan musuh, memberkati musuh. Itu kalau enggak ada di dalam kedalaman hadirat Tuhan, enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Maka harus lebih dalam masuk hadirat Tuhan. Katakan masuk lebih dalam. Amin.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ayo lebih banyak lagi ada di hadirat Tuhan. Tidak hanya sekedar doa yang formalitas, bukan hanya sekedar penyembahan yang liturgis, bukan, tapi benar-benar kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kedalaman hadiratnya, sehingga kita merasakan sesuatu yang berbeda, mengalir dalam diri kita. Tubuh kita ini bisa bereaksi terhadap kehadiran Tuhan. Sama seperti mirip ya, tapi beda. Mirip misalnya ada seseorang kayak ngerasa ada hantu yang lewat. Apa yang terjadi? Apa orang bilang? Merinding aku, gitu kan saudara. Merindingnya kenapa? Hambuh, ya gitu kan. Lewat konoi merinding, gitu kan. Kan bisa ngerasa toh. Setan bisa dirasake, masuk Gusti malah ora iso. Aneh toh saudara. Nah, justru itu harus dipertanyakan. Kalau lewat perapatan iso merinding, mlebu gereja kok ora iso merinding. Yang gereja enek setane gitu ya. Barangkali begitu. Tapi maksud saya adalah bisa dirasakan dan milikilah kerinduan untuk merasakan kehadiran Tuhan itu. Tuhan, aku pengen ketemu sama Engkau. Tuhan hadir, Tuhan jamah aku, Tuhan lawat aku, Tuhan penuhi aku. Aku pengen Tuhan ngerasa ke Tuhan. Miliki kerinduan setiap kali kita memuji menyembah Tuhan. Dimanapun, maksudnya itu di doa pribadi, miliki kerinduan. Di pertemuan raya seperti ini, miliki kerinduan. Selalu miliki kerinduan untuk Tuhan. Aku pengen ngalami Tuhan. Aku pengen ketemu sama Tuhan. Aku pengen merasakan belayanmu Tuhan. Miliki kerinduan untuk ada. Makanya Bapak Ibu Saudara, lebih memang penyembahan, durasi itu tidak mempengaruhi sebenarnya. Tapi kalau dalam waktu setengah jam kita belum ngerasain apa-apa, tambahkan. Tambah, Tuhan aku pengen ngerasain, aku gak mau keluar dari hadirat Tuhan. Aku gak mau keluar dari penyembahan ini sebelum aku bisa ngerasa ke Tuhan hadir. Gitu loh saudara. Makanya kalau pas misalnya memang ada doa penyembahan, ayo penyembahannya semangat, pujiannya sing semangat, sampai kita merasakan sesuatu Tuhan hadir dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi jangan diajak nyembah 5 menit terus berhenti. Sampai merasakan nyembah Tuhan, sampai merasakan muji Tuhan, sampai merasakan. Kalau belum kerasa terus nyembah Tuhan, terus muji Tuhan, sampai merasakan Tuhan hadir. Eman-eman kalau kita datang kumpul kayak begini, Bapak nggak datang. Ibarat kata ini kita datang ke rumah Tuhan, kita nggak ketemu sama Tuhan, mangan, minum, pulang. Nggak ketemu Tuhan, nggak dapat berkat. Katakan amin. Nggak ketemu Tuhan, nggak dapat berkat. Katakan amin. Harus ketemu Tuhan. Kasih tahu kanan kiri. Harus ketemu Tuhan. Harus ketemu Tuhan. Harus ketemu Tuhan. Ya karena pandemi memang kita ibadahnya jadi beda ya. Tapi ke depan kalau memang sudah bebas, loske saudara, losdol. Maksudnya nyembah Tuhan sampai ketemu, sampai merasakan. Butuh 3 jam nyembah, 3 jam nyembah, sampai ketemu Tuhan. Sampai ketemu Tuhan, sampai ketemu Tuhan. Supaya apa? Dipenuhi dengan kasih agape-nya. Kasih agape-nya muncul di sana. Tidak alamiah kalau kasih agape. Kasih ilahi itu gak alamiah. Itu harus diupayakan. Orang tinggal di hadirat Tuhan baru muncul kasih agape. Makanya orang yang penyembahannya seperti itu biasa, maksudnya tidak berarti saya menghakimi penyembahan itu harus yang begini, harus yang begitu, enggak. Tapi orang akan sangat kelihatan sekali. Orang yang karakternya enggak terbentuk, belum terbentuk, penyembahnya pasti enggak bisa tahan lama juga. Diajak nyembah Tuhan ya cuma segitu-segitu aja atau begitu-begitu aja. Enggak pernah bisa ngerasain sesuatu gitu loh saudara. Nyembah Tuhan sampai ngerasain sesuatu. Nyembah Tuhan sampai ngerasain sesuatu. Yang mau katakan amin. Harus Bapak Ibu Saudara. Supaya agapenya muncul. Agapenya muncul. Mari kita nyembah Tuhan lagi.
Saya rindu bahwa setiap kita memiliki kerinduan yang sama malam hari ini. Bahwa Tuhan, aku mau memiliki kasih agape itu. Aku mau Tuhan memiliki kasih agape itu. Kasih storge aku sudah punya, karena aku bisa bersahabat dengan banyak orang. Kasih eros aku sudah punya, tentu yang sebagai suami istri. Kasih storge aku sudah punya karena aku punya keluarga, aku punya orang tua, aku punya saudara kandung. Aku sudah punya Tuhan. Tapi untuk bisa punya kasih agape, agar kita bisa mendoakan musuh, memberkati musuh, itu gak mudah. Hanya akan bisa terjadi ketika di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, saya rindu setiap kita malam hari ini memiliki kerinduan yang sama. Tuhan, aku mau merasakan kehadiran Tuhan. Aku mau merasakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya hidupku dipenuhi dengan kasih agape, agar saat aku berfileo, bersahabat, di atas persahabatan itu ada kasih agape, agar saat aku mengasihi keluarga ada kasih agape di sana, agar saat aku memiliki kasih eros, aku pun memiliki kasih agape di sana. Oleh sebab itu Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Mari sama-sama merindukan malam hari ini. Setiap kita merindukan mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari sama-sama rindukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kita yang hadir tanpa terkecuali, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya rindu kita melakukan sebuah tindakan iman, bahwa setiap kita yang butuh merasakan Tuhan. Tuhan, aku kepingin ngalami Tuhan, pengen ketemu sama Tuhan, pengen merasakan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hatiku, dalam diriku. Aku kepengen Tuhan memiliki kasih-Mu yang lebih besar lagi, supaya di atas semua kasih yang aku miliki, aku menambahkan kasih agape itu. Setiap kita yang memiliki kerinduan yang sama,
Mari saya ajak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mari membuka hati kita, membuka hidup kita untuk Tuhan bekerja berkarya. Malam hari ini saya ajak kita sembah Dia sampai kita merasakan sesuatu mengalir, menjamah hati dan kehidupan kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi dengan lebih sungguh lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari setiap pribadi yang hadir, mari dengan sungguh-sungguh berusaha masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan Tuhan mengalir, menjamah setiap kita. Haleluya, haleluya. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Come Lord Jesus, come Lord Jesus. Dwelling in this place, dwelling in our heart, Lord.
Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shirara la mara la mara la mara la mara la mara la mara. Karyalah Roh Kudus. Shirara la mara la mara la mara la mara la. Berkaryalah Roh Kudus. Shikira takara la. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus. Shikira batakara la mara la mara la mara. Shikira takira la mara la mara la mara la mara la mara. Shidara la mara. Shiara la mara la mara. Shidara la mara la mara la mara la mara. Shiara la mara la mara. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan segenap hati katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan setengah suara katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Mari Roh Kudus nyatakan pribadi. Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Mari Roh Kudus, dan ku tersungguh menyembah-Mu.
Bapa yang baik, Tuhan yang jadi sahabat kami yang terbaik. Biar belas kasihan-Mu malam hari ini nyata bagi setiap kami semua. Bawalah kami lagi Tuhan, seperti yang pernah Engkau lakukan atas kami semua di waktu yang lalu. Nyatakan lagi bahwa setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Nyatakan lagi Tuhan bahwa setiap kami mengalami Engkau. Nyatakan lagi Tuhan bahwa kami selalu berkobar-kobar gairah kami untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar malam hari ini dalam kondisi dan keadaan apapun, hamba berdoa kiranya belas kasihan Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami selalu dapat merasakan Tuhan hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan raya kami, dalam setiap doa-doa pribadi kami. Kami dapat merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, bila mungkin ada sesuatu yang keliru dan salah dalam diri kami, Tuhan ampuni kami. Dan biar darah-Mu yang kudus membasuh setiap kami, menyucikan kami, mentahirkan kami, melayakkan kami, memperkenankan kami, untuk kami selalu dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan di setiap hati kami. Buat kami bergairah Tuhan. Bahkan malam hari ini ketika kami pulang dan kami ada di tempat kami masing-masing, Tuhan mari Engkau akan hadir melawat setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga kami kembali dapat mengalami apa yang pernah kami alami di waktu yang lalu, yaitu kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.